Dr. Devi dari PWP juga. Kami sementara ditugaskan untuk menerima sambil menunggu Dr. Iqbal dari P2P untuk mendengarkan aspirasi ibu sekalian serta bapak untuk kami terima dan kami akan sampaikan kepada pimpinan kami dan saat ini sedang menjalankan tugas kenegaraan di Kembangan. Silakan mohon berkenan juru bicara dari ibu atau bapak sekalian. Ya, baik. Saya mohon aku beri ya Pak Kapolri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdi di media itu sebagai Direktur Gerakan Perubahan dan saya di sini sebagai anggota Presidium Aliansi Rakyat Menggugat sebagai juru bicara dari ibu-ibu ya dan Pak Aldo ya kan dan teman-teman yang lain. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya Dr. Iqbal. Assalamualaikum. Saya memperkenalkan dulu di depan saya ini adalah Ibu Wati dari area aspirasi, ya kan dulu dari Gerakan Menggugat. Aliansi Rakyat Menggugat Ya, juga. Ibu Ina, ya kan juga aspirasi, Ibu Menu dari Geprak, ya kan juga dari Aliansi Rakyat Menggugat. Babe Aldo yang sudah dikenal di medsos, ya kan. Bicara apa nih? MPR. Nah, MPR. Nah, kemudian Ibu Unia advokat, Ibu Ida ini dari Serapan, dari Aliansi Rakyat Menggugat juga. Kemudian Ibu Tama aspirasi dan Ibu dari MPR. Ya. Jadi kami mungkin akan menyampaikan aspirasi kami satu persatu mungkin. Pertama Babe Aldo dulu, silakan. Ya. Jadi begini Pak, seiring berkembangnya informasi di masyarakat sekarang ini informasi digital, kami pun rakyat sekarang ini sudah belajar juga tentang masalah pandemi ini. Dan dari awal kejadian saya mungkin Bapak tahu tuh sama Dr. Louis, ya kami sampai hari ini kami menunggu adanya diskusi debat terbuka antara dua pihak atau dua madhab dokter yang pro tentang COVID dan vaksinasi dan yang anti vaksinasi. Ya, karena masing-masing punya data. Saya di sini berbicara, saya kira tadi saya ditemui oleh Pak Menterinya. Kalau saya ditemui oleh Pak Menterinya atau jubirnya, saya meminta Kementerian Kesehatan memberikan apa yang sudah kami minta lewat lapor.go.id tentang keterbukaan informasi publik. Dan itu kami juga sudah melayangkan surat ke Ombudsman. Ombudsman juga akhirnya merekomendasi. Artinya di sini ada beberapa hal yang kami perlu pertanyakan masalah pandemi. Yang pertama masalah PCR, keakuratan PCR. Yang kedua masalah efikasi vaksin. Yang ketiga masalah kontrak vaksin pemerintah Indonesia dengan produsen vaksin. Dan penggunaan EUA, Emergency Use Authorization. Kenapa harus dimandatorikan? Kenapa harus didaruratkan? Dan masalah penggunaan vaksin anak untuk sebuah penyakit yang tingkat kesembuhannya 99,sekian%, kenapa anak harus diintimidasi dengan vaksin? Anak Indonesia bukan anak yang penyakitan. Anak Indonesia anak yang sehat dan tidak sedikit Pak. Kami sekali lagi tidak anti vaksin, kami anti pemaksaannya. Andai kata vaksin ini dilakukan secara sukarela, kami tidak seperti ini Pak. Kami jadi curiga dengan isi vaksin justru karena adanya kebijakan-kebijakan yang merubah negara demokrasi Pancasila ini, yang mana demokrasi Pancasila ini berbeda Tuhan, kita harus toleransi Pak. Tapi dengan adanya vaksinasi, rakyat Indonesia sekarang ini, perbedaan vaksinasi sudah ada diskriminasi dan intimidasi. Kami sudah sering Pak melihat kesian rakyat didatangi ke rumah-rumah dengan pakaian seragam tentara. Itu belum sakit udah sakit duluan, takut. Iya, kayak datengin maling. Ini masalah vaksinasi nantinya atap rumah iya, Kementerian Kesehatan loh ini. Kenapa apa hubungannya dengan TNI? Dan saya juga mau tanya Pak, ini termasuk saya kepingin Kemenkes siapkan waktu. Kami mau diskusi debat terbuka dengan Kemenkes dengan data dan fakta, bukan hanya seperti ini. Siapkan waktunya, disiapkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami akan datang dengan tim terbaik kami. Kami akan bongkar semua data kami dan silakan Kemenkes bantah. Dan saya menuntut hari ini ada perjanjian tertulis antara saya dan Kemenkes. Kapan waktunya, dan kalau nanti di diskusi debat terbuka itu kami salah,
Saya Babe Aldo bertanda tangan rela dipenjara seumur hidup karena telah mengacaukan kekacauan, menyebabkan kekacauan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itu yang saya tuntut. Saya tuntut adanya, kan kita negara demokrasi, Pak. Bapak menerima kami dengan baik, kami pun senang ini, Pak. Alhamdulillah, ini yang kami cari dari beberapa waktu. Saya berteriak-teriak di medsos, tapi lucu, Pak. Saya berteriak di medsos, bukannya dipanggil, tapi dibungkam. Medsos saya dihilangkan, bikin lagi, dibungkam lagi, bikin lagi. Kalau saya memang melanggar hukum dengan kalimat dan narasi saya, kenapa saya nggak dipanggil polisi? Kenapa pihak Kemenkes tidak mau memanggil saya? Apakah memang karena saya benar tapi didiamkan? Atau kalian tahu apa? Nah, ini yang perlu kami diskusikan. Kehadiran kami di sini sekarang ini, Pak, khususnya kami ini yang masalah vaksinasi. Kami menuntut keterbukaan informasi publik dan itu dilindungi oleh undang-undang. Ada KIP, undang-undang KIP ada. Ya, jadi kalau saya mewakili sebagian ibu-ibu ini, kami menuntut adanya diskusi terbuka antara pihak Aliansi Rakyat Menggugat dan tim dengan pihak Kemenkes yang disiarkan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita akan bawa tim terbaik kita melawan tim terbaik Kemenkes untuk berdiskusi, bukan untuk debat biasa aja, Pak. Karena ini menyangkut hajat hidup 270 rakyat Indonesia, 270 juta rakyat Indonesia. Kami tidak mau mempertaruhkan masa depan anak-anak kami, Pak. Nggak sedikit efek samping. Saya nggak mengatakan semua efek samping itu jelek. Enggak. Karena kita tahu efek samping itu berbeda-beda, seharusnya jangan ada paksaan. Kalau ikan laut aja, Pak, ilmu kesehatan standar ini, ikan laut itu penuh protein, tapi nggak bisa dimakan semua orang. Ada yang alergi. Nah, kenapa untuk masalah vaksinasi semuanya disikat aja? Dan kebijakan-kebijakan intimidasi ini sangat, Pak. Sampai bin sekali, Pak. Sampai mengurang. Dan ini kami berharap Kemenkes mau bersuara. Oh, itu kebijakan dari kementerian lain. Bersuaralah kalian. Kemenkes tidak seperti itu, supaya kami tahu kemana kami mau datang. Tapi kalau Kemenkes diam saja, berarti Kemenkes sejalan dengan mereka. Jadi begitu, Pak. Kapan waktunya kami bisa diskusi terbuka dengan pihak Kemenkes dengan data dan fakta yang disiarkan langsung kepada seluruh rakyat Indonesia, supaya rakyat Indonesia mendapatkan kejelasan informasi, keterbukaan informasi publik. Banyak, Pak, pertanyaan saya ini, cuman saya yakin nggak bisa diselesaikan sekarang. Masalah PCR, masalah efikasi vaksin, masalah kontrak vaksin. Kenapa vaksin harus dijaga dengan kendaraan tempur? Bahkan kalau ngirim vaksin ke Bandung itu jalan tol di steril, Pak. Pakai barakuda. Pakai barakuda dan di steril itu jalan tol. Ya, dan kenapa? Dan kenapa kalau memang tidak ada pemaksaan kok sampai ada intimidasi menggunakan aparat dengan seragam lengkap? Listrik rumah diputus. Ini sudah terjadi di masyarakat. Dan kami juga menemukan banyak orang-orang yang akhirnya, Pak, dapat efek samping negatif. Di Papua dia KIPI. Ya, dan ini minta maaf, Pak. Untuk masalah KIPI itu sampai hari ini, Pak, sudah terjadi sama almarhum Trio Fauki. Anak umur 22 tahun tanpa ada riwayat penyakit. 22 tahun, sehat, Pak. Enggak, 22 tahun. Setelah divaksin AstraZeneca meninggal dunia. Dan akhirnya diotopsi, Pak. Itu Bapak bayangkan perasaan ibunya. Setelah diotopsi dikatakan ditemukan tidak ada penyebab kematian lain, tidak punya penyakit. Tapi begitu ditanya, apakah ini efek vaksin? Pihak dari Kementerian Kesehatan bilang, kami tidak bisa memastikan ini vaksin. Terus apa? Terus apa ini? Tidak ada itu. Ini apa? Kalau seorang meninggal dunia, saya anak, Pak, saya punya ibu, Bapak juga punya ibu. Kebayang nggak kalau itu ibu melihat anaknya digali dari kubur, diotopsi, dan tidak ditemukannya ada penyebab kematian lain, tidak punya penyakit bawaan. Tapi waktu ibunya tanya, berarti ini karena vaksin. Kami tidak bisa memastikan itu vaksin. Terus buat apa diotopsi? Dan kami juga menemukan keganjilan-keganjilan, Pak. Berapa banyak orang yang di-COVID-kan? Kami juga punya data. Orang tidak bisa masuk rumah sakit kalau tidak COVID.
Karena di COVID itu ada anggarannya. 390 juta. Ada anggaran, dan itu kami punya datanya, Pak. Dan ini saya yakin, ini bukan hanya salah Kementerian Kesehatan, tapi paling tidak Kementerian Kesehatan kami minta menjadi corong pertama yang mau bersuara masalah ini. Adanya keterbukaan informasi publik tentang keseluruhan masalah pandemi. Dari mulai masalah protokol kesehatan, protokol penggunaan obat di awal COVID. Karena kami menemukan, Pak, di protokol dari kesehatan tidak ada pemeriksaan gula darah. Padahal semua pasien mestinya gula darah. Itu ada. Ya, dokter lebih tahu. Saya bukan dokter, tapi saya belajar. Saya bilang tadi kan, Pak, untuk memahami ilmu kedokteran sekarang nggak perlu jadi dokter, Pak. Banyak informasi, tinggal kita pintar-pintar memilahnya. Dan selama saya berbicara tentang aktivis COVID ini, Pak, saya tidak pernah berbicara tanpa bukti, data, dan fakta. Dengan jurnal. Dan saya juga punya guru-guru di belakang saya yang mungkin mereka belum mau tampil sekarang. Tapi saya yakin kalau Kemenkes membuka pintu diskusi ini, maka semua tim saya akan turun. Dan itu kredibel. Mungkin kalau seorang Babe Aldo cuma lulusan SMA, tapi di belakang gue, minta maaf Pak, di belakang saya ada profesor-profesor juga, orang-orang yang ahli dalam bidangnya. Dan kami meminta dari pihak Kemenkes untuk terjadi diskusi terbuka itu untuk keterbukaan informasi seluruh masalah COVID, mulai dari awal sampai akhir hari ini. Dan kalau itu tidak dipenuhi, maka kami menengarai bahwasanya memang terjadi rencana busuk di balik pandemi. Karena kami tidak menuntut macam-macam. Kami menuntut untuk terjadinya diskusi. Saya tidak menuduh Kemenkes salah. Bahkan saya juga siap kalau saya salah. Di perjanjian itu, kalau saya salah, penjara saya seumur hidup. Karena saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, dengan selama ini perjuangan saya, berarti saya salah. Dan saya telah mengacaukan program pemerintah. Dan untuk itu, saya rela dihukum seumur hidup. Sebagai bentuk cinta saya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kalau saya benar, tolong rubah semua kebijakannya. Kita perlu pejabat-pejabat yang punya integritas terhadap bangsa. Kita nggak mau nurut-nurut aja Pak sama asing. Kita punya ahli-ahli di Indonesia yang besar kok Pak. Jadi itu aja Pak dari saya. Saya berharap aspirasi kami ini bisa diterima. Amin. Dan kami menunggu. Kami mau ada surat tertulis gitu ya. Jadi ada jaminan bahwasanya kami akan dapat diskusi debat terbuka itu. Terima kasih Pak. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diterima dengan baik oleh Humas Departemen Kesehatan dan bisa bertemu langsung, berdiskusi, dan mohon dengan sangat hasil ini nanti disampaikan kepada menterinya dan minta juga jawaban secara segera dan cepat. Kalau bisa dalam waktu seminggu kita dijawab apa yang Babe Aldo pertanyakan dan paparkan tadi. Selain itu mungkin bapak-bapak di sini, Kementerian Kesehatan di sini terganjal dengan peraturan presiden yang terbaru. Perpres presiden yang terbaru yang nomor 14 tahun 2021 yang menyatakan bahwa mereka yang tidak patuh divaksin, tidak mau divaksin, ataupun yang sudah divaksin tapi tidak mau ikut vaksin berikutnya akan dikenakan sanksi administratif. Kalau saya salah tolong betulkan perpres ini. Akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif itu sangat luar biasa Bapak-bapak. Bapak di sini pasti tahu apa luar biasa. Bayangin Pak, yang tadi Bapak Aldo udah nerangin. Kita mau belanja, mau ke dokter, rumah sakit masuk sakit, tetap aja susah. Mau ngurus KTP, mau ngurus apa, bahkan pensiun. Saya nggak bakal dikasih kalau tidak menjalankan apa yang tertuang di dalam peraturan ini. Itu dajal luar biasa Bapak. Kejam luar biasa dan dajalnya luar biasa. Saya mohon bapak-bapak sini berpikir Pak. Baca itu perpres peraturan presiden nomor 14 tahun 2021. Terpikir nggak oleh bapak-bapak dan bapak kita dipasung Pak. Kita nggak bisa kemana-mana.
jagain kita. Bayangin, polisi itu jelas-jelas yang saya tahu dulu sampai sekarang seharusnya tugasnya ada polisi, tugasnya mengayomi rakyat. Yang terjadi apa sekarang? Kita diuber-uber. Bayangin, diuber-uber, diintimidasi. Untuk apa? Untuk ikut vaksin, Pak. Cucu saya diuber-uber untuk ikut vaksin. Anak saya harus ikut vaksin. Dengan apa? Dengan gaya karena peraturan ini. Dan bapak-bapak saya tahu mungkin nggak setuju, saya yakin nggak setuju. Cobalah bersuara, Pak. Bersuara. Departemen Kesehatan adalah salah satu departemen yang menentukan kesehatan anak bangsa cucu kita nanti. Betul nggak? Pikirkan itu. Pikirkan anak-anak cucu kita nanti bagaimana jadinya. Umur 6 sampai 11 tahun divaksin tanpa ditanya ini itu, langsung ini, saking mereka takut. Bukan mereka mau, saking mereka takut. Bapak lihat di TV kan ada orang ibu bilang, saya mau bilang apa? Habis kalau nggak saya nggak bisa keluar, kalau nggak saya nggak bisa kesini, kalau nggak saya nggak bisa situ, saya terpaksa anak saya mesti divaksin. Apakah itu yang mau pemerintah pada rakyatnya? Cobalah Bapak pikir, tolong Pak. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih Bapak-bapak, mudah-mudahan Bapak bisa menyampaikan keluhan dari mama, dari seorang ibu, seorang nenek yang peduli dengan anak-anak cucu, dan Bapak juga dengan generasi milenial nanti bagaimana kita akan jadinya. Tolong disampaikan Pak ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Menu. Masih ada lagi? Masih bisa ya? Masih, Saya ya? masih ada. Oke, saya hanya membacakan undang-undang ya Pak ya. Siapa? Menu. Bu Saya Menu. menu ya. Oke, menurut saya membacakan undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dalam pasal 5 ayat 30 yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan Ayat 3, Bu. menentukan pelayanan kesehatan, ayat 3, pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh dirinya. Kemudian pasal 41 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Dan itu semua sudah tidak ada lagi Pak zaman sekarang. Karena apa? Karena kita semuanya diharuskan untuk vaksin dengan cara jadi gini Pak. Semua orang yang saya kenal, kalau saya tanya, lo kenapa lo vaksin? Soalnya gue nggak bisa pergi, gue nggak bisa pergi. Jadi nggak ada lagi Pak. Vaksin kenapa? Mau sehat? Oh no, nggak ada Pak. Bapak cari di mana orang yang bicara alasan dia vaksin itu karena dia mau sehat. Tidak ada Pak. Tapi karena dia mau ke mall, karena dia mau pergi, karena dia mau urus ini segala macam ini. Jadi stasiun, betul urus stasiun. Ziarah. Jadi sekarang Ada yang meninggal. Jadi betul sekolah. Jadi sekarang tolong Pak, gimana ini pergeseran begini gimana sih Pak? Apakah ini kita tambah jadi bodoh atau bagaimana gitu? Kemudian satu lagi nih, kita mewakili ibu dan nenek. Bapak bayangin ya Pak, masa depan bangsa kita itu ditentukan oleh siapa? Bapak? Bukan. Saya? Bukan. Tapi siapa Pak? Anak kita Pak, cucu kita Pak. Umur sekarang mereka divaksin. Bapak mau menjamin tidak ada apa-apa. Vaksin itu aman untuk anak-anak. Yang saya tahu, yang kemarin DPT apa segala macam BCG itu sudah penelitiannya panjang. Tapi untuk vaksin COVID ini baru ada 2 tahun Pak. Penelitian apakah sudah diteliti secara ini? Dan Pak, belum ada keterbukaan belum ada informasi. keterbukaan. Jadi sekarang saya tanya, Bapak masih orang Indonesia kan? Bapak semua di sini kan? Sekarang kita ini hidup berapa lama? Tapi tolong Pak, anak cucu kita itu masa depan kita Pak, bangsa kita Pak. Jangan sampai ada pejabat negara lagi yang bicara anak-anak bangsa kita tidak kompeten. Hanya karena apa? Hanya karena kebijakan pemerintah itu sendiri. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ida dari ARM. Tidak. Jadi kebetulan naik di mobil komando pertama ya Marasi. Seperti yang saya tadi bilang di atas, mungkin ini terima kasih sekali lagi kepada bapak-bapak yang sudah menerima kami di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ini dilema buat bapak-bapak sendiri. Dilemanya apa? Ketika bapak tidak menjalankan aturan yang diberikan oleh pusat, bapak akan ditekan. Begitu juga ke bawahnya, terus sampai bawah. Nah, tapi apa? Akibatnya pada anak-anak kami. Anak-anak kami ada di antara 6 sampai 11 tahun yang mereka
kita abaikan dulu apa itu vaksin yang ada di dalamnya, tapi psikologisnya seperti apa ketika mereka ditekan, diharuskan tapi mereka tidak mau. Dan satu lagi, orang tua tidak mengizinkan pun tidak apa-apa. Tidak sepengetahuan orang tua pun tidak apa-apa. Ketika mereka pulang, mama saya habis divaksin. Vaksin itu apa? Gitu loh. Mereka itu hidup kami loh. Masa depan mereka itu tanggung jawab kami. Apa Bapak bisa bertanggung jawab atas semua itu? Sampai mereka tertekan, takut, karena apa? Karena di situ ada aparat yang mendampingi. Apa sekeras itu? Apa tidak lebih soft? Coba berikan dulu sosialisasi kepada orang tua, kepada guru yang baik gini loh, bla 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 gitu loh. Jangan ini jangan main hajar aja langsung divaksin ketika anak-anak sendiri tidak tahu apa itu vaksin. Melanggar hukum itu. Iya. Kalau orang tuanya nggak dikasih tahu. Hak anak itu hak orang tua. Mereka itu punya kami. Kami menyekolahkan mereka itu di sana untuk dididik, bukan untuk diberikan sesuatu yang tidak kami ketahui. Mungkin itu saja keluh kesah saya. Mohon maaf. Sekali lagi tolong sampaikan kepada Bapak Menteri Kesehatan regulasi apapun yang diberikan oleh atasan, entah itu Pak Jokowi, entah itu siapa, tolonglah dipertimbangkan karena kita ini 275 juta orang ada kesehatannya ada di Kemenkes. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Tinggal dua aja. Siang, Bapak saya hanya sedikit menambahkan saja. Dengan Ibu. Ini Dari MD Nusantara. Bakti Nusantara. Saya hanya sedikit menambahkan bahwa ternyata vaksin juga kan tidak menjamin bahwa kita ini akan terbebas daripada penyakit itu. Nah, kemudian nanti kalau umpamanya ada dengan yang baru lagi, tipe yang baru kayak Samsung tiap tahun ganti model gitu ya. Nah, sekarang ada Omicron, mungkin nanti bisa Om Burhan tapi yang jelas kan, dengan adanya seri yang baru ini, apakah kita juga akan divaksin lagi dengan yang baru Pak? Itu. Kemudian yang sangat menyedihkan, ketika vaksin itu akhirnya membuat beberapa orang tua yang lain tidak tahan kemudian meninggal, dengan entengnya dikatakan oh ini karena komorbid. Demikian juga dengan anak-anak. Sering sekarang ini kita lihat bahwa korban daripada vaksin itu juga sudah ada. Anak-anak yang lumpuh. Nah, kemudian dengan entengnya dikatakan bahwa oh ini karena komorbid. Apa yang menjadikan jaminan buat kami Pak? Seperti itu Pak, dengan gampangnya pemerintah mengatakan atau dokter bilang karena komorbid. Kita berterima kasih, bersyukur bahwa pemerintah memperhatikan kita semua rakyat Indonesia dengan vaksin. Tapi satu Pak, anak-anak kalau bapak-bapak sudah mengetahui bahwa komorbid ini merupakan satu masalah yang akan menjadikan mereka itu kena misalnya meninggal atau misalnya kena yang lain, kenapa tidak diteliti dulu Pak? Mereka ini perlu untuk di laboratorium dulu kesehatan mereka Pak. Jangan langsung jus aja begitu. Jadi dari hulu ke hilir jaga kesehatan anak-anak itu Pak. Kalau orang tua biarin lah, kena suntik juga game udah nggak apa-apa, udah game. Oh, jangan. Siapa yang ditangkap? Tapi betul Pak, intinya adalah masa depan Iya, itu orang tua menjaga anak. Tapi kan tidak ada tanggung jawab dari pemerintah. Papua. Komorbid kan ngerti Pak. Nah sekarang kalau anak-anak mungkin Bapak ada umpamanya tidak terjadi hal. Misalnya cucu-cucu ada yang seperti itu. Kan ngeri juga Bu. Mau diapakan? Akhirnya menjadi beban bagi keluarga. Ya kan? Sudah masa pandemi seperti sekarang ini, ekonomi keluarga sudah berbeban, hancur. Sekarang ada anak-anak yang harus diurus. Jadi bagaimana ini Pak? Tolong diperhatikan hal seperti ini. Terutama untuk anak-anak. Tolong periksakan mereka dulu sebelum mereka akan divaksinasi. Itu saja dari Bu, saya. ini terima kasih. Terakhir ya. Terakhir nih. Pak, Ibu Ya. nanti terakhir lawyernya. Saya dari Media. ini Pak. Maaf saya Maaf, Ibu siapa? Ibu. Saya Nina Bayu. Nina
tiba-tiba harus di stop ke Mapolsek Sumatera Barat. Semua yang tidak vaksin harus divaksin. Bapak bisa bayangkan bahwa hari itu tiba-tiba ada yang mati, akan saya viralkan seluruh dunia. Saya hari itu selamat semua. Tapi kita nggak tahu sampai di mana. Mereka nggak peduli, aparat nggak peduli, tapi tanggung jawab ada di Demkes. Pak, saya 30 tahun jadi wartawan, Pak. Saya sedih banget dari bangsa ini, apalagi Departemen Kesehatan. Bapak punya dosa banyak. Betul. Dari masalah KPU yang 700 meninggal pun Bapak semua diam. Menteri-menterinya diam. Dan sekarang anak-anak divaksin, orang harus divaksin. Saya pun dikejar-kejar, siapapun dikejar-kejar. Saya ini nanti mau tahun ini saya harus dapat kesehatan, asuransi kesehatan. Saya nggak tahu cair nanti nggak, karena saya udah berjuang tahun yang lalu. Artinya, gila, Departemen Kesehatan itu membiarkan sih Pak, hanya di jabatan menteri. Itu jabatan duniawi banget Pak, memalukan. Jangan hanya mikir diri sendiri. Ibu bapak berapa orang di sini ingat amanah. Malaikat nyatat semua Bapak, kebaikan Bapak, jahat-jahatnya Bapak mendiamkan segala keburukan dari bangsa ini, Bapak akan bertanggung jawab. Percaya Pak, tidak akan selamat dunia akhirat. Kenapa Bapak harusnya menteri berani? Kita nggak bisa Pak. Kalau kita harus dipaksa rakyat, harus paksa divaksin. Kita harus cek mereka kesehatan dulu. Ini nggak semua orang benar kayak teman-teman saya. Semua harus tas tanpa periksa bahwa mereka komorbid. Teman saya Taslim, ajudannya Prabowo, juara silat internasional 5 kali, badannya besar tegak, cuma divaksin minggu meninggal. Adanya, Bapak tahu kan penjara antek yang cantik si Yasin Muntas, adanya 3 hari meninggal habis divaksin. Bayangkan Pak, kakak saya juga gitu, karena memang udah tua, langsung meninggal langsung setelah divaksin. Anak saya sekarang saya pertahankan Pak, maaf ya Pak, karena saya wartawan, saya punya guru wartawan senior, termasuk Reuters, AP dan sebagainya Pak. Mereka kirim data nih, janganin, vaksin itu berbahaya, itu rekayasa manusia, itu penyakit COVID itu rekayasa manusia. Dan Bapak semua tahu pasti itu. Bapak tahu tapi Bapak diam. Ngeri Pak. Anak Bapak juga semua tidak akan menjamin bahwa mereka saya jadi Bapak jangan mau. Jadi gini Pak, intinya gini loh, tolong bilang ke menteri sudahlah kita jangan memaksakan rakyat vaksin. Kalau mau divaksin periksa dulu. Anak-anak kecil, anak-anak kecil la ilaha illallah Pak. Itu mereka dapat ngaji bangsa ini. Bukan bapak-bapak di sini dan bukan kita semua. Jadi ingat, anak-anak itu adalah aset-aset kita. Kalau bapak matikan dari sekarang bagaimana mereka nanti? Ya. Jadi tolong amalkan itu, kita orang Islam sholat 10 kali, bawa 20 kali nggak akan sia-sia kalau bapak tidak amanah. Itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan ya. Ya, tidak lama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Umas dari Kemenkes Republik Indonesia, saya pribadi mengucapkan terima kasih karena kami diterima secara baik. Saya bernama Kurnia, lawyer Pak, tapi tidak mengatasnamakan semua lawyer ataupun organisasi saya. Tapi kalau Pak ingin tahu, saya dari TPUA, ya Pak ya. Kami nih Pak, beberapa waktu yang lalu sudah menggugat Presiden Joko Widodo. Salah satunya carut marut bidang hukum. Kita sudah mendengarkan tadi begitu banyak keluhan dari semua peserta yang Bapak terima ini ya. Saya sebenarnya udah gak kebagian lagi nih. Semua hebat-hebat dan sangat menggugah perasaan ya. Kami ini hanya terdiri dari 50 orang ibu-ibu nih Pak. Kebetulan hari ini mengambil momentum 22 Desember 2021. Ya, ibu-ibu yang tahun 1928 itu telah bertransformasi menjadi ibu-ibu yang peduli. Bapak sudah lihat tadi dari berbagai komunitas dan organisasi. Saya mengatakan demikian Pak. Salah satu yang menjadi tuntutan kami ya di dalam gugatan kami di PN Jakarta Pusat itu adalah carut marut di bidang hukum. Mengapa saya katakan demikian? Ternyata carut marut di bidang hukum itu akhirnya terus mengejawantah ke bawah dan luar biasa efek buruk yang ditimbulkan oleh hal tersebut. Saya juga orang yang ikut JR Pak, Judicial Review mengenai KMK ya, mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu tentang Undang-Undang Corona. Bapak bayangkan untuk bisa ya menjebolkan sebuah dana sebesar 1.000 triliun tersebut kurang lebih, itu pemerintah telah mengantisipasi demikian rupa dengan pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 yang intinya adalah memberikan semacam basic keamanan bagi pejabat negara bahwa mereka jaminan tidak akan dipidana karena mereka melaksanakan tersebut walaupun dilakukan dengan tindakan lain. Yang kedua bahwa semua biaya yang sudah dikeluarkan itu bukan merupakan kerugian negara. Ini sangat mengerikan sekali. Untungnya MK masih punya hati sehingga pasal tersebut tidak dikabulkan keseluruhan, sebagian diterima. Walaupun menurut kami itu adalah keputusan yang basa-basi.
dan akhirnya basi. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengatakan lagi ya, ada 3 bagian setidaknya ya di dunia ini yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan lain. 1, agama. Itu mutlak tidak boleh dipengaruhi oleh kekuatan manapun, karena itu ilahiyah dari Allah Subhanahu wa taala atau tuhan-tuhan yang lain bagi yang di luar agama Islam. Lalu yang kedua, hukum, Pak. Kenapa hukum ini mutlak diterima, Pak? Kalau kita bicara hukum, berkepastian hukum, kata orang kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi, kan begitu seharusnya. Meskipun di negeri Indonesia, Pak, itu masih bisa ditawar-tawar, seperti kata Pak Mahfud MD itu, bahwa di Indonesia ini, dia tidak menyebut Indonesia ya, maaf saya salah, dia menyebutkan bahwa kasus itu bisa dicarikan pasal salah benarnya. Pertukangan di dalam hukum itu ada. Itu yang mengatakan mantan ketua MK loh, Pak. Nah dalam hal ini harusnya hukum itu berkepastian hukum, ternyata masih bisa dipengaruhi. Balik saya ngomongkan tadi bahwa hukum harusnya tidak boleh dipengaruhi. Dan yang ketiga, yang tidak bisa dipengaruhi harusnya adalah dunia kesehatan. Kenapa itu mutlak? Sifatnya hukum pasti. Anda yang memegang otoritas tersebut. Why today Anda begitu mudah untuk dikontrol? Perlu Pak ketahui, kami kan juga mengikuti ya Pak ya, hampir 2 tahun COVID ini diawali dengan banyak dagelan Pak. Belum lagi waktu itu mantan Menteri Terawan mengatakan tidak akan masuk ini ya COVID ke Indonesia karena begini, karena begitu. Jadi kita terkesan sangat santai. Di triwulan pertama akhirnya gedebak-gedebuk Pak. Ya kan saya kira semua juga tahu, sehingga menghasilkan 140.000 orang meninggal dunia, ya kan, tanpa ada pertanggungjawaban dari negara Pak. Dengan biaya 1.000 triliun yang kita tidak tahu untuk apa. Itu baru soal COVID. Lalu bagaimana dengan PCR-nya Pak? Orang mau naik pesawat, mahalan PCR-nya daripada naik pesawatnya Pak. Ya kan? Belum lagi resiko terlambat pesawat dan segala macam. Padahal di India, negara yang boleh dibilang berpenduduk salah satu yang terbesar di muka bumi ini, harganya murah cuma 95.000. Terus kenapa kita jadi 2 juta? Lalu turun dikit, 1,5 juta, lalu 1 juta. Dan akhirnya maaf, Presiden Joko Widodo menjadi pahlawan kesiangan dengan mengatakan 300.000 rupiah. Masih gede itu Pak. Dan itu diprotes Ibu Sri Pujiastuti, mantan Menteri Kelautan kita. Makanya kenapa 300.000, orang tempat lain bisa 95.000? Ya, maksud saya, Kemenkes ini terdiri dari orang-orang pintar, Pak Anda pada setidaknya dokter semua kan? Dokter ya, dokter yang lanjutin sekolah jadi dokter begitu. Tidak mungkin Anda bisa dikontrol dalam hal ini. Harusnya pemerintah meminta nasihat Anda bagaimana ini Pak, bagaimana kita mengelola kesehatan. Apalagi ada undang-undang seperti yang dibacakan oleh Ibu Menuk tadi, bahwa setiap orang bangsa Indonesia bebas menentukan bentuk daripada kesehatan yang mereka inginkan dan mereka harapkan. Karena mereka yang paling mengetahui tubuhnya Pak, yang paling mengenal tubuhnya. Mengapa ada pemaksaan? Di pemerintahan Jokowi, maaf saya mengatakan, represivitas itu sangat kentara Pak. Harus memakai BIN, harus memakai tentara, harus memakai polisi. Ada apa? Terakhir video itu, Bapak tahu, itu orang sedang berdagang. Lalu polisi dengan sedemikian rupa mengatakan, kalau Bapak tidak mau makan begini. Lalu orang dari Indonesia sekali menyatakan, ya saya tidak mau ini ada apa? Sampai mengatakan tidak apa. Kalau tidak mau ikut aturan presiden silakan keluar dari Indonesia. Dari mana itu? Itu menyakitkan hati itu Pak. Saya kira itu polisi tidak tahu bahwa tugas negara itu ada 4 dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia dan sebagainya. Lalu di mana fungsi itu Pak? Ya kan, oleh karena itu kan saya pembicara terakhir, Pak Punten, mohon dengan sangat jangan sampai pertemuan hari ini berlalu berair Pak, berlalu begitu saja. Mungkin Bapak manggut mendengarkan kami bicarakan tidak enak dengan kami, tidak, kami tidak mengharapkan itu Pak. Pak Punten ini orang baik, saya yakin Bapak juga orang baik, Ibu orang baik, Ibu Bapak telinga kita sama, hati kita sama, anak-anak kita Pak, tolong perhatikan. Ini baru satu sisi Pak, negeri ini yang lain lebih parah lagi Pak. Bahwa negara ini sudah dijajah karena pemerintahan Jokowi ini terlalu Tiongkok Pak. Ya, jangan-jangan ini vaksin juga dari sana katanya Pak. Jadi bagaimana ini? Dan memang demikian Pak. Dan percayalah ketika berbicara, Bapak Aldo tadi mengatakan siap adu data. Tapi anehnya kok nggak pernah diajak beradu data. Apa yang disembunyikan gitu loh Pak. Saya yakin Bapak Ibu ini hanyalah orang kesekian yang merupakan pejabat negara yang mungkin tidak mempunyai lebih banyak otoritas dibanding yang di atasnya. Tapi ayo Pak bergerak Pak, kami mengajak Anda. Karena begini Pak, dimulai itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, akhirnya membentuk suatu komunitas yang menolak mandatori vaksin yang tidak jelas ini. Saya kira demikian saja. Ingat baik-baik bahwa pertanggungjawaban kita vertikal kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan-Tuhan lainnya bagian di luar beragama Islam. Sungguh-sungguh nih Pak, kasihan loh Pak. Saya pengacara nih harus mengambil alih tugas daripada ini Ustadz. Kadang-kadang saya harus ngomong yang ilahiyah. Padahal saya tuh sebenarnya nggak mau begitu loh Pak, nggak mau gitu-gitu amat gitu loh maksudnya. Tapi apa boleh buat Pak?
saking putus asa melihat bangsa ini gitu loh. Nah tapi sebagai lawyer saya tidak putus asa. Kalah di sini besok perjuangkan lagi gitu kan. Nah, hari ini salah satu langkah saya tidak putus asa. Saya ibu Indonesia, saya meminta kepada Anda untuk memperhatikan keinginan ibu-ibu yang melahirkan generasi bangsa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jawab oleh Bapak. Ada 3 pertanyaan. Ya kan pertama, kenapa Kemenkes diam saja ketika harga PCR itu 3 juta, turun 2 juta, turun 1 juta, sampai 4 juta, ya kan sampai 205.000 yang terakhir. Itu kenapa Kemenkes? Ya kan? Yang pertama, yang kedua, sudah divaksin di PCR lagi, ini apa? Gitu loh. Itu yang kedua, ya kan? Nah, yang ketiga, ini ya di publik. Ini Menteri Kesehatan kok bisnismen itu loh, bagaimana sih? Itu kalau dijawab ini, kita dulu terang aja. Menteri Kesehatan Pak Boy Sadikin itu apa bisnismen? Apakah memang ini rencana untuk disikat rakyat Indonesia? Kan fakir kita yang ini. Kalau dijawab, selama itu nggak pernah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan beri kesempatan kepada kami untuk bisa merespon apa yang sudah kami dengarkan. Dari yang pertama, terima kasih kepada Pak Muslim Adi yang sudah membuka. Kemudian yang kedua Pak Babe Aldo. Maaf saya terkenalnya Babe Aldo di podcast sudah pakai nama Babe Aldo ya. Kemudian yang kedua Ibu Wati, Ibu Menu, Ibu Ida, kemudian Ibu Aini, Ibu Ina dan Ibu Nina. Oke kan, wartawan ya Bu Nina ya. Ibu Kurnia. Iya, yang terakhir Ibu Kurnia juga. Terima kasih atas aspirasi yang Bapak Ibu telah sampaikan. Dan saya yakin Bapak Ibu menghimpun semua ini tidak sebentar. Ibu dan Bapak sekalian menghimpun informasi yang sudah disampaikan kepada kami tanpa teks. Artinya sudah sangat melekat di memori Ibu dan Bapak sekalian. Investigasi kami ada hal itu soalnya. Karena kami keluarga mati kan. Oke, ini adalah sebuah kesungguhan yang tidak bisa kita biarkan untuk berlalu sebagaimana meluapnya air. Terima kasih kami telah diingatkan. Kemudian tentu kami memiliki waktu juga untuk proses. Proses bagaimana ini bisa ditindaklanjuti secara kalau di perusahaan atau di ini namanya SOP, oke lah, apapun itu namanya. Tapi saya tadi mencatat beberapa hal aspek-aspek yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami dari Kementerian Kesehatan. Ada aspek hukum, aspek teknis medis, kemudian ada aspek administrasi, ada aspek tata laksana dan tata kelola. Lalu yang juga diingatkan lagi pembiayaan, dan yang terakhir adalah bagaimana penyelenggaraan tata negara ini. Nah, aspek ini tentu tidak semua dari kami, Bapak, tetapi kami sudah mendengarkan keseluruhan informasi ini. Tentu akan kami komunikasikan dengan bagian ataupun penyelenggara negara yang lainnya. Tetapi sebagai ajang diskusi hari ini, tentu kami akan membuatkan sebuah catatan atau namanya nanti direkam semua ya, ditranslate semua. Nanti kita akan buatkan dokumen dan kami akan buatkan laporan menuju pimpinan sebagaimana penanggung jawab daripada penyelenggara negara bidang Kementerian Kesehatan. Tetapi sebelum kami ini membuat transkrip atau rilis dari ini, nanti tentu kami mohonkan kepada Bapak Ibu pejabat yang sudah ada di sini dengan bidang masing-masing ini untuk diberi waktu menjawab atau paling tidak menyampaikan pandangannya terhadap apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan dulu. Kita mulai dari Pak Dr. Iqbal, kemudian ini sebelahnya adalah Ibu Cici dari Biro Hukum, kemudian Dr. Iqbal dari PKP, yang tadi ini Pak Iwan sudah. Beri kami kesempatan untuk paling tidak merespon dulu tentang yang tadi sementara itu, sambil kami juga akan melengkapi transkrip. Jadi kalau tadi rekamannya sudah lengkap, ini akan menjadi memudahkan kami untuk tidak ada dusta di antara yang sudah disampaikan. Terima kasih Dr. Iqbal, kami berikan kesempatan pertama untuk meresponnya. Dr. Iqbal sebagai apa ya? Sampaikan Dr. Iqbal, kenalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden, Pak Aldo, kemudian juga Pak yang tadi sudah menyampaikan penyampaian
luas pandangannya dan penyampaiannya begitu semangat disampaikan untuk kami, terutama seperti Pak Buswani tadi menghargai sebagai pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Dan tentu tadi kami juga mencatat beberapa hal yang memang terkait dengan pelaksanaan vaksinasi dan hal-hal lain. Seperti yang disampaikan oleh Pak Buswani, ini tentu saja kita ya Bu Cici ya semua akan mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, dan tentu kami juga seperti yang disampaikan oleh Pak Buswani akan menyampaikan kepada pimpinan untuk kita memberikan laporan dan juga mungkin nanti menanggapi dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Pada prinsipnya kalau di kami pemerintahan, terutama kami yang bekerja di terkait dengan pelaksanaan penyelenggaraan vaksinasi, tentu sampai saat ini yang kami lakukan adalah sebagai bagian dari upaya pengendalian terkait dengan penyakit COVID-19 yang memang sudah, mohon maaf, kita sudah sama-sama ketahui banyak di antara mohon maaf ya, saudara-saudara kita, bahkan sejawat saya juga pribadi yang mohon maaf, gugur di dalam layanan vaksinasi, di dalam layanan pengendalian COVID ini. Dan tentu kita semua sebagai anak bangsa punya kewajiban ya Pak Aldo ya, di dalam melakukan suatu kewajiban yang dibilang kalau dalam agama itu kita harus berikhtiar. Nah, semua anak bangsa kan diminta untuk itu. Nah, salah satu ikhtiarnya memang apa yang saat ini kita lakukan. Apakah itu dengan pemeriksaan terkait dengan kasus COVID atau bukan, kemudian terkait dengan vaksinasinya, mempersiapkan sarana prasarana kesehatan, itu bagian dari ikhtiar. Nah, dari bagian ikhtiar ini tentu saja kondisi di lapangannya ada dinamika dalam pelaksanaannya. Namun tentu sudah barang tentu Bapak Ibu, kami juga sangat memperhatikan hal-hal tersebut dan kami juga mengupayakan yang terbaik sebetulnya untuk masyarakat, dan mudah-mudahan nanti di dalam diskusi-diskusi selanjutnya kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari apa yang disampaikan tadi kita bisa mendiskusikannya lebih lanjut, karena kalau di dalam forum ini yang sangat terbatas waktu, tentu saja kita tidak mungkin membahas satu persatu ya Bu Cici ya. Dan buat saya pribadi Bapak izin, saya juga seorang muslim. Tadi kalau disampaikan semua yang kita lakukan akan kita bertanggungjawabkan di Ilahi Rabbi, tentu saja itu yang saya pegang. Jadi Bapak juga pegang itu. Dan oleh karena itu kita sama-sama nanti dengan hal itu yang baik, mudah-mudahan ada upaya-upaya jalan keluar yang terbaik dan dari apa yang disampaikan, dan mudah-mudahan bisa memuaskan semua pihak. Amin. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya Bapak Ibu sekalian sebagai penanggapan ya di awal ya Pak Buswani ya. Karena kalau satu-satu kami melakukan penyampaian ke Bapak Ibu, mohon maaf gitu ya Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti butuh waktu yang terima kasih. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Iqbal, terima kasih atas responsnya, dan tentu ini jadi masukan juga buat kami semua. Tapi perlu proses, dan kita juga tidak lagi gerabak gelubuk. Jadi kalau tadi mau mengatasi gerabak gelubuk dengan cara gerabak gelubuk, ya nggak jadi, nggak elegan lagi. Nah, sekarang harus tata betul. Saya beri kesempatan kepada Bu Cici untuk menanggapi atau merespon dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kami hitung dulu biar kenalan gitu Saya nggak masalah dengan Ibu Menlu tadi. Ini kok saya mirip siapa gitu? Kalau mirip siapa gitu? Dia menanggalin dia gitu. Ini kakak saya Bu. Enggak, saya mirip siapa? Kayaknya rupanya ada salah seorang anggota juga ya Pak, anggota dewan yang mirip. Iya. Yang hilang. Ada. Di Komisi 9 Bu. Ya, saya karena sering banget ngobrol jadi. Berdua ya? Gitu. Benar Pak? Kalau enggak kan
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu ini yang sudah hadir ke sini. Tadi semuanya sudah dicatat oleh Prof. Busroni. Tentunya Kementerian Kesehatan juga dalam membuat regulasi juga selalu menerima masukan-masukan yang terbuka. Nanti juga kita mungkin nanti pembentukan peraturan dengan masukan-masukan ini menjadi kajian juga Pak Busroni. Jadi Ibu makasih ini kan sudah mengawal betul-betul Ibu kadang menghabiskan sebagai seorang lawyer langsung Ibu ada hal tadi carut marut terhadap peraturan lembaganya Ibu sudah ditempuh adalah lembaga yang sudah di MK kan ya Bu ya. Jadi nanti hal-hal seperti itu terima kasih banget ini ibu-ibu yang di hari Ibu ini mengambil momentum yang cukup ya istilahnya inilah tanggung emak-emak milenial ini yang betul aspirasinya tadi Ibu saya Ibu wartawan ini sampai hatinya ya terlihat ekspresinya tapi semuanya ini tujuannya adalah bagaimana kita tentunya dalam membuat regulasi atau segala macam ini akan kami masukkan ya Pak Busroni sudah dicatat semuanya masukan dari ibu-ibu ini ibu-ibu yang masa kini ini yang sangat berpihak kepada generasi yang akan datang. Terima kasih sudah hadir ke sini dan kita ada kepentingan politik Bu, kita hanya anak-anak ya, kita. pure bagaimana kedepannya generasi yang akan datang. Pak Busroni mungkin jadi kita juga akan laporkan Bu di sini dengan nanti pasti dan kalau di kami ada Babe Aldo kalau saya punya Pak Busroni. Bu Cici terima kasih atas responsnya. Pak Iwan Sofian dari sudah cukup. Baik, ini adalah respon pertama dari kami dan apa yang ada di ruangan ini memang tidak bisa sempurna untuk menjawabnya dan mengagendakan ulang. Tetapi untuk bisa melanjutkan dialog, ini dialog ya Pak. Dialog kita dengan Bapak Ibu sekalian, tentu saya akan sampaikan mekanismenya. Setelah pertemuan ini, maka kami akan membuatkan transkrip atau catatan keseluruhan hasil dari pertemuan ini. Poin-poin yang tadi disampaikan oleh 7 tokoh ini akan kami masukkan dalam transkrip dan akan kami sampaikan menjadi minute of meeting kepada pimpinan. Lalu di balik itu bahwa Bapak dan Ibu memohon untuk diterima dalam dialog berikutnya yang akan membawa topik-topik yang tadi kami sudah sampaikan. Video dan catatan ini akan menjadi kelengkapan laporan kami kepada pimpinan dan tentu kami akan berkorespondensi dengan Bapak Ibu sekalian sebagai wakil dari Aliansi Masyarakat Menggugat. Aliansi Rakyat Menggugat. Nah, untuk itu tentu kami perlu ada nama, ada alamat dan nomor telepon yang sudah lengkap saya tulis tadi. Sudah Lengkap. Saya di absen tadi saya sudah tulis. Nomor saya paling gede gitu. Di sini ada Babe Aldo rakyat ya Pak. Iya, sampai karena saya rakyat Bu. Iya. Siapa Babe Aldo ini kayaknya kontaknya sudah ada ya Pak. Siap. Sudah masuk Siap. ke situ mungkin. Dan minta maaf Pak, bukan berniat memotong. Kami ini berharap ini benar-benar ditindaklanjuti. Iya. Berharap. Kami mungkin akan berharap kalau 14 hari kerja ada, kami sudah dapat tanggapan. Ya. Kalau enggak, kami akan datang aksi lagi Pak. Ya. Kami mau tetap begini sampai karena kami nggak menuntut apa-apa dari Bapak. Iya. Kami cuma menuntut keterbukaan informasi tentang semua masalah pandemi. Iya. Cuman itu yang kita tuntut. Kami tidak menuntut Bapak untuk merubah kebijakan karena kami tahu bukan Bapak. Iya, jadi begini Pak. Pak Aldo terima kasih diingatkan kembali Siap. Undang-Undang KIP 14 Ya. yang tadi Ya. dan untuk menyampaikan respon itu maka kami perlu mendapatkan alamat lengkap dan juga yang bisa kami pakai sebagai alamat korespondensi. Mohon nanti disampaikan. Siap. Saya Pak. Saya maju Pak. Saya ya. Ya Bapak situ aja Pak. Saya yang melayani. Bapak di sana aja. Bapak datang enggak? Bapak sudah. Oh di sana aja. Enggak mau. Saya harus hormat Bapak sebagai orang tua. Iya Bapak, saya rakyat. Ya, tolong ditulis di alamatnya. Kemudian kalau nanti membawakan dokumen jangan lupa identitasnya ya. Lengkap. Ada. Enggak usah sekarang. Oh nanti diskusi. Saya diskusi nanti Pak. Iya. Ada lebih dari 2 tera data saya dalam flash disk. Oke. Siap. Maksudnya data untuk Semuanya. Iya. Semuanya ada Pak. Oke. Nanti melalui alamat ini aja. Ya, itu yang akan kami tidak lanjuti untuk komunikasi selanjutnya. 14 hari. Dan mohon transkripnya kami juga disampaikan. Nanti di dalam Pak Busroni,
mudah-mudahan bisa ketemu dengan organisasi ya. Insya Allah. Nggak usah 14 hari kerja Pak. Kalau bisa 7 hari kerja. Tahu orang kita. Saya nggak tahu. Enggak. Iya. Saya kalau sudah ibu yang ngomong Pak, bilang garam itu manis, saya bilang manis ya. Step-stepnya Kalau sudah itu waktu kalau enggak, makanya nanti kita tekankan. kewajiban respon Iya. siapapun untuk memberikan. Soalnya saya lewat lapor Iya, .co.id. betul. Jadi boleh dikirim. 60 hari Pak nggak Tapi direspon. beliau sudah menerima secara resmi ini Pak sebenarnya. Saya sudah Pak, akhirnya saya pakai nama lain dan saya akhirnya ke ombudsman. Dari ombudsman dapat rekomendasi saya. Ke sini kan BPOM. Ya, jadi ini Pak ya, lantai 58. Ya. Ya. Not Pires, not tower, lantai 58. Cipulir Pak. Iya. Maksudnya namanya Babel. Iya. maksudnya ombudsman itu ini Pak, kita udah kirim juga dari tim Babe juga yang lain. Kalau informasi kita udah bikin surat ke Kemenkes, tapi Kemenkes belum menjawab. Akhirnya tim kami mengirim surat kepada ombudsman. Yang memang itu jalurnya Pak. Jadi kalau Ya, pelaporan supaya itu ke kementerian, kalau kementerian itu banyak, kemudian kalau tidak ke antar lembaga, di situ terakhir misalnya tidak ada tanggapan ke ombudsman. ya, nah, ombudsman sudah kirim surat ke Kemenkes Pak. Saya fokus sebentar itu kenapa masalah PCR kok Kemenkes kok diam sih? Pak, itu nanti didiskusikan itu. Itu nanti didiskusikan. Nggak bisa ya, kaget ya. Nggak tahu. Virus Pak itu kan Busroni, berkembangnya tuh Pak Iqbal, Bang Busroni itu sebentar beda. umur panjang saya tahu kami baru Ada yang ganjel. sebentar, masih ada sedikit aja pada yang lupa. Setelah pertemuan ini kan vaksin untuk anak untuk 6 sampai 11 tahun ini sedang berlangsung Pak. Ya. Dan bisa nggak tingkat dulu Pak? Ya, sebentar. Ya. Kami kan sebagai orang tua gimana ya? Galau. Satu galau, was-was, ragu, ada macam-macam deh. Bisa Bapak buat dulu sampai Bapak mempunyai Pak, jangan sampai ada gerakan ya. Kita tuh tarik anak dari sekolah. Ya, Kita betul. mau vaksin. Kan begitu. Ya, betul. Oke, silakan duduk dulu, kita tunggu dulu. Oh ya, ada lagi. Pak Aldo mana? Babe Ada. Itu kalau dulu karena ini mulai dengan baik ditutup dengan baik. Ya. Yang ini Pak, maaf, PCR itu katanya virus berkembangnya kan 14 hari Pak. Tapi kenapa PCR itu diberlakukan 1 kali 24 jam? Kita dari sana mau kemana harus PCR lagi. Itu nanti didiskusikan. Itu kan nanti di jadwal diskusi. Iya. Itu semua akan saya bongkar. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas pertemuan pada siang hari ini menjelang sore. Dan apa yang Ibu Bapak sekalian tadi sampaikan sudah kami catat dan juga kami rekam dan akan kami tampilkan dalam bentuk transkrip yang nanti akan dipakai sebagai laporan lengkap pada pimpinan. Kemudian laporan lengkap itu akan diikuti dengan permohonan jadwal untuk pihak-pihak ataupun departemen-departemen terkait yang akan kami diskusikan di sini. Antara lain adalah aspek hukum, kemudian saya ulang lagi teknis medis, kemudian administrasi, tata laksana, biaya tentang penerapan tarif dan penyelenggara daripada vaksin ini. Nah, hal-hal ini nanti akan jadi bahan diskusi. Bapak Ibu, mohon kiranya nanti ketika sudah ada titik temu untuk tadi diskusi, tolong lengkapi juga dengan dokumen-dokumen yang akan disampaikan kepada kami, terutama kepada para pemangku kepentingan yang bidangnya masing-masing. Kemudian kami juga mohon kesempatan paling tidak 14 hari Ibu sesuai dengan IP gitu untuk merespon dan kami akan menyampaikan kepada pimpinan untuk berkoordinasi, kita berikan waktu untuk koordinasi sehingga kami nanti dalam penerimaannya jauh lebih tertata lagi, tidak seperti ini. Keseluruhan agenda ini kami ucapkan terima kasih atas bantuan Bapak Ibu sekalian, maka kami mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan di tempat Bapak Ibu amati. Kami tentu terbatas dalam hal pengawasan, dalam hal mengevaluasi. Bapak Ibu bagian dari itu. Nah, upaya itu maka disampaikan kepada kami. Itulah titik temu antara yang dilayani dan yang melayani. Mudah-mudahan sebuah kebaikan, Tuhan memberkati. Insya Allah dalam lindungan Allah kita diberikan kemudahan dalam segala aspek. Demi
generasi bangsa kita yang sehat dan cerdas. Amin. Amin. Kami tutup dengan doa alhamdulillah. Terima kasih atas pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, foto di sini. Pak ngomong Iqbal, Pak saya terima kasih Dokter Iqbal. Iya, gue lagi bahagia. Bentar dulu, ini kiblatnya mana? Kiblat mana?